Jabe mulai. Saya nggak tanya Denom. Saya tanya itu. Iya, Saya tanya. Islam nggak ikut. Islam nggak ikut. Enggak, yang disalib ini manusia atau bukan manusia? Boleh nggak Kristen naik lagi? Lama. Kamu bertanya aja loh. Lebaymu cuma. Minum dulu saya. Turun. Kau kayak cumi-cumi, kayak ubur-ubur kau itu. Makanya saya bertanya ke semua 60.000 denom Kristen bercakar-cakar. Bercakar-cakar? Iya, bercakar-cakar Alkitab. Yesus mati. Oke, mati. Tapi Katolik Bapak mati. Protestan aku dan Roh Kudus mati. Apalah. Sakit. Nah, menurut kamu sendiri yang mati siapa? Orang diserupakan. Manusia. Betul. Tumbal. Nah, yang keluar dari kubur apa? Paulus. Surat Paulus. Paulus yang keluar dari kubur? Bukan surat Paulus. Surat Paulus keluar dari kubur? Surat Paulus. Kenapa surat Paulus? Nah itu bertentangan kasuma setelah ke bawah. Oh mama. Kau sudah punya istri kah? Belum. Kenapa? Ya. Kenapa belum punya istri? Ya. Belum aja tapi saya imani Yesus. Orang tua di mana orang tua? Ayah Sama ibu. saya. Ayah ibunya mana? Sama saya. Boleh saya bicara? Ya. Boleh saya bicara? Aduh berat itu kasuma. Kenapa? Keras dia imannya. Keras mamanya? Saya baca dalil. Iya betul. Surat Paulus. Terkutuklah Galatia 13. Terkutuklah orang yang kayu salib. Yesus nggak pernah. Oh ada dongeng. Ada dongeng. Iya. Ini dongeng. Halo. Iya halo. Buka kamera. Oke. Oke. Sebentar, Pak. Itu kenapa tadi teman kita itu gangguan jiwa kayaknya memang ya? Siapa itu cuma? Yang tadi barusan itu. Mabuk lem. Jangan ada gangguan jiwa. Iya kayak Herman aku tengok dia. Herman toh heran. Heran. Ya. Oke, saudara Dongking. Ya. Ini kan tema untuk Islam Kristen. Kalau di Islam kan jelas Nabi Isa nggak disalib. Betul. Yang disalib itu yang ada di Kristen hari ini yaitu Yesus katanya. Betul. Ya. Nah, kami jadi sasaran mau dijadikan murid sama yang disalib ini. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, kan itu nasihatnya dia, amanahnya. Itu amanah. Amanahnya. Kami sebelum jadi muridnya kami ingin tahu dulu dia ini yang mati ini apa, manusia atau apa yang mati ini? Manusia. Manusia yang mati. Betul. Berarti yang nebus dosa saudara Kristen manusia. Yesus itu manusia. Iya, berarti yang menanggung kemudian dosa-dosa saudara Kristen itu manusia kan ya? Bisa dibilang begitu. Oke. Terus manusia ini mati. Mati. Yang keluar dari kubur? Yang bangkit itu anak manusia. Yesus itu juga bangkit dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur ini juga manusia.
manusia. Kan katanya juga di Wahyu itu anak manusia. Oh, berarti saudara Kristen ini tahta Allah dan tahta anak manusia. ya. Berarti saudara Kristen menyembah manusia. Benar. Ya, Oh, begitu. tapi manusia yang mana? Tapi manusia yang mana? Manusia Yesus ya. Hanya manusia Yesus, bukan manusia yang lain. Hanya personal iya. Yesus. Intinya yang kalian sembah itu manusia. Benar. Nah, sembahannya berapa? 1 apa 2? Pada hakikatnya satu, tapi punya 3 pribadi. Maksudnya gimana itu? Manusia, kalian menyembah manusia. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan manusia, bukan anak manusia. Iya. Berarti beda sembahan. Sama. Ya, Tuhannya Yahudi bukan manusia. Iya. Manusia yang kami sembah ini adalah Tuhannya Yahudi yang mengambil rupa daging. Tuhannya Yahudi mengambil rupa daging. Di mana itu dalilnya? Iya. Tuhannya Yahudi mengambil rupa daging. Tuhannya Yahudi. Jadi Nah, di mana begini. dalilnya? Dalilnya di mana? Sekarang ya lupa aku ya, yang malaikat yang menemui para gembala di Efrata. Itu Hari ini telah malaikat, itu lahir. bukan. Ya, sebentar lah dulu. Malaikat ini kan suruhan Tuhan gitu. Ya. Artinya presiden kalau apa kan menteri yang ngomong itu atau juru bicaranya. Artinya Iya. malaikat ini kan juru bicara Tuhannya ini. Oke. Jadi yang disampaikan malaikat ini kan suruhan Tuhan. Artinya dia ini kan pelayan Tuhan ya, malaikat ini. Malaikat itu mengatakan di padang Efrata bahwa hari ini telah lahir bagimu, katanya kan. Ya. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu kan Mesiasnya itu telah lahir hari ini, katanya. Iya, oke. Jadi pada hakikatnya Kristus Tuhan di kota Daud udah jadi mengambil rupa insan. Oh, jadi manusia. Jadi manusia. Gitu. Berarti Tuhan membantah dalilnya. Tapi itu kan konsep dari luar Yahudi ya. Konsep yang tidak dianut oleh orang Yahudi kan, tapi konsep dari Kristen. Itu kan konsep Kristen, itu tidak dianut oleh orang Yahudi. Benar, kan gitu. kitabnya orang Kristen tahu. Iya, oke. Sekarang yang mati manusia. Kitabnya orang Kristen nggak lihat Yahudi, man. Kaki nggak lihat Yahudi. Iya, orang Yahudi punya kitab, kalian ambil terjemahannya, oke. Sekarang yang mati manusia, yang keluar dari kubur manusia. Kan gitu. Berarti kalian Jadi menyembah yang mati itu sebentar. yang mati manusia itu adalah Tuhan dan manusia. Bukan hanya manusia, Tuhan juga dia itu. Berarti Tuhan itu mati. Mati. Setelah Tuhan mati, yang menjaga alam semesta siapa? Tetap Tuhan. Katanya mati. Gimana yang benar ini? Mana yang betul? Karena Tuhannya Yahudi jangankan mati, ngantuk pun tidak Tuhannya Yahudi itu. Kenapa bisa mati dia? Oh, itu di dalam Tuhan kan maha kuasa. Iya, justru karena itu dia nggak mati. Tuhan kan maha kuasa juga. Iya, justru karena dia maha kuasa makanya dia tidak mati. Gimana dong? Sebentar. Sebentar, logikanya gini. Iya. Dengan menyatakan Tuhan tidak bisa mati, dengan menyatakan membatasi Tuhan tidak bisa mati, di saat itulah Tuhan tidak maha kuasa. Loh, justru kalau Tuhan mati, kita paksakan. Kalau Tuhan mati itu tidak maha kuasa. Oh, salah. Untuk apa dia mati? Sekarang kita ambil definisi. Untuk apa? Tunggu. Untuk apa dia mati? Untuk apa? Oke, benar. Sebenarnya untuk apa dia mati? Tadi katanya yang mati manusia. Betul. Yang mati manusia. Tuhan pun mati juga. Dia kan punya dua natur nih. Yesus itu Tuhan. Berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Salah.
nggak pernah kehilangan Mati Tuhan, mati. Allah. Jadi Mati katanya. Mati itu bedakan antara mati dan binasa. Bedanya apa? Bedanya gini dia. Jadi kalau mati, jadi manusia ini mengalami kematian. Artinya terjadinya perpisahan roh dari daging, kan begitu nih. Roh dari raga. Itulah mati. Tetapi hewan itu dia binasa, mati dan binasa. Artinya dia mati, binasa, habis, selesai, nggak ada rohnya, nggak ada lagi urusan apanya. Dia memang habis. Manusia nggak habis. Jadi menurut saudara yang mati ini kan Tuhan, ya kan? Nah, ketika Tuhan mati, berarti kan tidak ada lagi Tuhan hidup. Sedangkan Tuhan itu maha hidup. Bagaimana bisa dikatakan maha hidup kalau dia mati? Kan aneh-aneh aja ini konsepnya. Nah, coba Anda lihat ketika saudara mengatakan yang mati itu adalah manusia. Lihat ketika dia keluar dari kubur ini, siapa yang menghidupkan? Yang mati ini siapa yang menghidupkan kembali? Yang mati tadi, yang menghidupkan kembali dia adalah siapa? Itu dulu. Jadi kalau yang tertulis bahwa Yesus itu kan mati setelah disalibkan, turun dalam kerajaan maut ya. Mati dan turun dalam kerajaan maut. Terus? Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit, yang saya tanya, yang saya tanya ini, yang bangkit ini, siapa yang membangkitkan Yesus ini, kan begitu? Iya. Benar. Jawabannya sesuai dengan yang tertulis, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Nah, berarti berarti Tuhan lain yang menghidupkan dia. Bapa yang mengutus dia. Berarti Tuhan lain. Sebentar, tapi ingat, ada juga ayat mengatakan, ada juga ayat bahwa anak manusia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa juga untuk mengambilnya kembali. Tapi dia dibangkitkan. Untuk itulah Yesus mati, untuk dibangkitkan agar dia menjadi Tuhan. Allah. Nah itu berarti gimana? Yang mana yang betul? Sebenarnya begitu. Mana yang betul? Oke, gini penjelasannya. Yesus itu mati dan turun dalam kerajaan maut. Itu pertama ya, turun dia ke dalam kerajaan kematian, kerajaan itu. Dan dibangkitkan oleh Allah. Nah, berarti pribadi lainnya, Tuhan lain yang menghidupkan dia ini. Sebentar. Jadi Allah ini kan Allah Tritunggal. Tadi bukannya dia mati juga. Sebentar. Allah dibangkitkan oleh Allah. Allah ini kan Tritunggal ini. Allah ini siapakah? Allah ini kan gelar. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya kan? Kalau dikatakan, kalaupun kita katakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa, benar. Yesus berarti bangkit ada dari kematian. Sebentar. Nah, Yesus berarti dia dibangkitkan oleh Tuhan lain kan? Tunggu dulu, sebentar dulu cuma. Jangan dulu kau langsung simpulkan. Belum, nanti kita simpulkan. Sabar aja dulu. Dia kan mati, turun dalam kerajaan maut, lalu dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Kan begitu nih. Jadi Allah ini kan Tritunggal. Kalaulah disimpulkan bahwa dia ini kan dibangkitkan Bapa, benar. Apakah dia bangkit sendiri? Benar, kan dia Allah juga. Yesus kan Allah. Apakah dia dibangkitkan Roh Kudus? Benar. Inilah kalau terlalu serakah banyak kali Tuhan kamu. Sekarang gini, yang dibangkitkan dari kubur ini Tuhan atau manusia? Tuhan dan manusia. Yesus itu kan Tuhan dan manusia. Yesus Tuhan dan manusia. Sekarang gini Juma, pertanyaannya, apakah setelah bangkit dari kematian, bentar gini dia, yang benarnya pertanyaan itu adalah, apakah setelah bangkit dari kematian, Yesus itu masihkah dia anak manusia atau tidak? Dia manusia atau bukan? Betul. Sesuai pernyataannya. Dia manusia atau bukan? Manusia. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Oh, nggak boleh salah. Jika sekarang gini, kau premismu adalah. Mana yang betul? Mana betul? Ini HP atau pisang? Sebentar, itu nggak bisa analogi salah. Ya karena Anda nggak Tuhan kan ini. Anda memaksakan manusia menjadi Tuhan. Makanya Anda menganggapnya Tuhan.
Nggak Iya. bisa analogi. Sebentar, Gimana cuma jangan coba? kau paksakan Anda analogi. yang memaksakan, Anda memaksakan ini pisang padahal ini HP. Begini. Bagaimana jika begini? Jika saya adalah seorang petani, maka tidak mungkin saya pegawai negeri. Contoh Ya gitu. tetap manusia, Sebentar. tetap manusia. Mau Artinya petani, pegawai kontraknya negeri tetap manusia. Ini masalahnya Kontrak- kamu mengatakan ini pisang. Bentar. Salah. Anda mengatakan ini pisang, gimana ceritanya? Sekarang begini, Ah, membatasi. Apakah tidak boleh dua kodrat dimiliki oleh dalam satu individu? yang jangan begitu. Ini dulu analogi ini yang Anda bangun. Bisa nggak Nggak ini bisa. disebut pisang? Oh, pasti nggak mungkin. Nah, lalu bagaimana kena manusia yang keluar dari kubur Anda bisa katakan dia Tuhan? Apa alasannya? Begini, kita beracuan pada pernyataannya dulu. Kita kan kerangka acuan kita kitab suci. Pernyataan yang mana? Gini, kenapa aku katakan yang bangkit itu juga adalah manusia? Karena Memang pernyataan manusia. Sebentar dulu. Di kitab Wahyu dan di kitab-kitab lain dikatakan setelah kebangkitan ini narasi tentang Yesus selalu dikatakan dia adalah anak manusia. Itu Allah- manusia. Sebentar. Manusia berarti. dulu. Benar, manusianya dia. Ya. Terus Aku nggak aspek ketuhanannya Tidak mana? ada, Juma. Begini Juma, tidak ada kami Kristen yang menyangkal bahwa Yesus bukan manusia. Salah itu. Nah, terus dari sisi kemanusiaannya mana kalau begitu? Nah, pertanyaannya, janganlah kau memaksakan jika dia manusia maka dia tidak boleh Tuhan. Itu kan Ya, pemaksaan. justru Anda yang memaksa dia Tuhan padahal dia manusia. Bukan saya. Kenapa? Anda yang sama halnya Anda melihat seekor sapi lantas Anda mengatakan kepada saya ini adalah seekor ayam. Begini, Juma. Oke. Sekarang begini. Oke lah, kau menyalahkan aku. Bukan Oke. menyalahkan kamu yang harus mengakui kesalahanmu sendiri. Oh, tidak, Masa salah. manusia kau bilang Tuhan? Sebentar. Kau kan nggak mengakui keilahiannya. Kau memaksakan dia hanya memiliki manusia biasa. Iya memang, karena memang dia Iya. manusia. Sekarang, ya memang manusia. Terus kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Tapi dia juga adalah Allah. Itu yang kutanya. Kenapa Anda mengatakan tapi dia juga adalah Tuhan? Itu yang kutanya. Karena Dari mana sekarang ilmunya? pertanyaannya, Dari mana kenapa dia ilmunya menjadi Anda mengatakan Tuhan? dia Tuhan pada dia manusia? Benar. Kenapa dia menjadi Tuhan? Lah, Anda yang mengatakan itu, bukan dia yang Betul. mengatakan dia menjadi Tuhan. Anda. Pertanyaannya, Don King, kenapa kau menuhankan Yesus sementara dia manusia? Kenapa kau menganggap dia Tuhan? Ya. Padahal dia bukan Sementara- Tuhan. Bukan salah. Jangan langsung jangan kau yang bilang Dia bukan manusia, Tuhan. dia manusia kok. Dia manusia. Jangan. Kamu yang Cuma- menganggapnya Tuhan. Cuma kau nggak boleh mengatakan itu. Artinya Le- jadi soalnya salah pada saat kau memberikan soal kau menarik kesimpulan. Lah, memang dia manusia. Anda yang Benar. memberikan embel-embel sekaligus Tuhan. Gimana ceritanya? Anda yang harus mempertanggungjawabkan kalimat Anda itu, bukan Pertanyaan Yesus. yang benar, pertanyaan yang benar adalah mengapa kau mengatakan dia Tuhan di saat dia juga seorang manusia? Ya, karena memang dia manusia. Pertanyaannya, Bah, kenapa kau menganggap dia Tuhan padahal dia manusia? Itu yang kau lontarkan sama aku. Iya, kenapa kamu menganggapnya Tuhan padahal dia itu adalah manusia? Betul. Karena dia mengatakan bahwa tak di Wahyu itu, Wahyu 22 itu ya, Wahyu 20 itu, Wahyu itu kan muncul belakangan. Itu di tahun 100. Oke. Sebentar dulu. Di situ dia memperlihatkan kepada Yohanes ada 2 tahta di surga, tahta Allah dan tahta anak manusia. Itu kan dari kitab dari Wahyu yang tahun 100 baru muncul. Ya kan gitu. Jadi yang tadinya manusia 100% datang di tengah-tengah Bani Israel 100% manusia, tiba-tiba dia jadi Tuhan setelah datang Wahyu. Jadi sebelumnya dia bukan Tuhan. Nanti dilantik jadi Tuhan setelah ada di Pulau Patmos yang menulis. Kan gitu. Jadi Andalah dengan kru Anda yang melantiknya menjadi Tuhan.
Anda yang melantiknya. Bukan Yesusnya yang mengatakan dirinya Tuhan. Jadi yang mati ini manusia. Anda yang mengatakan yang mati adalah Tuhan. Itu tidak bisa, tidak masuk. Logika tidak masuk dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Tidak masuk. Anda yang melantiknya dengan kru Anda menjadi Tuhan. Begitu saudara. Jadi ketika dia hidup, Anda katakan dia mati. Ketika dia mati, Anda katakan dia adalah manusia. Ketika Anda mengatakan dia juga 100% Tuhan yang mati, alam semesta ini kehilangan Tuhan. Apa tujuannya mati? Untuk menyelamatkan manusia. Lah, katanya Tuhan itu maha kuasa. Dia kan berkuasa menyelamatkan seluruh manusia, tidak perlu mati. Kalau mati itu bukan sifat Tuhan. Itu sifat makhluk. Gimana lagi? Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa? Ya, jadi begini. Gimana? Yesus berkata, aku lupa ya, di Matius 28 itu, bahwa kepadaku telah diserahkan segala kuasa. Kepadaku kata. Jadi Yesus sendiri ngomong ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ini Yesus ngomong ini. Oke, artinya dia telah diberikan Bapa segala kuasa di bumi dan di surga. Kuasa itu ada sama Yesus. Itu kata Yesus, kata makhluk ini kan? Kata Yesus nih, Yesus sendiri yang ngomong nih. Iya, makhluk yang keluar. Kalau Yesus yang tadinya kan dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan dulu kau bawa ke. Aku tidak dapat berbuat apa-apa kan gitu. Sebentar dulu Juma, sebentar. Sebuah debat, syarat debat yang sehat adalah kau dataku jangan langsung kau hantam tidak percaya. Kalau memang kau nggak percaya referensiku, maka kita tutup aja, kita nggak berguna ini. Oke. Kepadaku telah diberi kuasa. Yang memberikan kuasa siapa? Bapa. Yang memberikannya kuasa kepada siapa? Bapa. Nah, Bapa. Berarti ada unsur lain yang memberikan kuasa kepada dia. Yang memberikan kuasa kepada Yesus adalah Bapa yang mengutus dia. Karena dikatakan memang Bapa yang mengutus dia kok. Nah, berarti posisi ketuhanan sudah diambil alih kah? Apa? Posisi ketuhanannya diambil alih, dikudeta sama Yesus. Sudah diambil. Kedudukannya sebagai Tuhan diambil oleh Yesus gitu. Tidak. Loh, kan segala kuasa Bapa sudah diberikan. Berarti Bapa sudah punya kuasa. Bapa sudah kehilangan kuasa. Karena Bapa dan Yesus itu adalah satu kesatuan. Mulai ngaco. Tadi segala kuasa diberikan kepada Yesus. Berarti di Bapa nggak ada lagi kuasa sama sekali. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti Bapa nggak ada lagi kuasa. Dia seperti ular yang ganti kulit. Bentar. Bapak pensiun jadi Tuhan. Di kitab Wahyu dikatakan, ada di kitab bahwa aku melihat tahta Allah dan tahta anak domba, tahta anak manusia, tahta Allah dan tahta anak domba katanya. Tunggu dulu, di mana Wahyu 22 itu ya? Oke. Ada tahta. Betul itu, betul. Memang ada tertulis. Sekarang permasalahannya ketika makhluk ini mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi, berarti tunggu sebentar. Kau nggak boleh bilang makhluk. Nggak boleh bilang makhluk. Lah, Yesus itu apa apanya? Bentar cuma kau nggak boleh mengatakan Tuhan orang itu sebuah makhluk. Lah, memang dalilnya begitu kok. Cuma itu kan kesimpulanmu. Jangankan kesimpulan di dalam kitabmu sendiri Yesus itu makhluk. Gimana ceritanya orang ini? Anda memaksakan anak orang jadi Tuhan, jadi bahaya memang. Begini, Anda membantah dalil. Kesalahanmu terbesar cuma adalah kau menyimpulkan kitab orang. Hah? Yesus itu orang. Anda mengatakan Yesus bukan makhluk. Jadi begini, di dalam kitab saudara 1 Korintus 15 nomor 48 Yesus itu adalah makhluk yang sama seperti makhluk-makhluk surgawi. Kok Anda membantah? Sebentar. Aku tanya dulu kau. Yang keluar dari dalam kubur setelah kematian itu apakah Yesus atau tidak cuma? Itu makhluk. Percaya itu Yesus? Bukan. Yesus atau tidak? Bukan. Itu. Maka debat ini nggak sehat. Lah, kenapa nggak sehat? Ya, kan Anda mengatakan jangan bahas itu. Kenapa lagi Anda bertanya?
Gini, Kan Anda yang kalau melarang. Jangan kita bahas artinya itu. Ya gini, sudah, jangan. Yang kita bahas, artinya ketika Anda jika mengatakan itu memang Yesus menerima kuasa. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Berarti Bapak nggak ya, punya kuasa lagi dia. Udah pensiun. oh, salah lagi. Lah, segala Sama- kuasa sudah sama- diberikan kepada makhluk itu. Samalah kau seperti begini. Kau jika dia manusia, maka dia tidak mungkin Tuhan. Kan kesimpulannya itu. Tapi katanya dia Tuhan. Segala kuasa langit bumi sudah ada sama dia. Berarti Bapak udah pensiun. Udah dikudeta dia. Sama makhluk ini. Makanya kalian tuhankan dia. Cuman karena ada nebeng kitabnya Yahudi, maka kalian menganggap ya Tuhannya Yahudi juga Tuhan. Maka ada prinsip Tritunggal atau Trinitas. Karena kalian tidak bisa menjual Yesus toh. Harus Tuhannya Yahudi Anda bawa-bawa juga biar keren. Begitu, Bung. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik kuasa surga maupun kuasa di bumi. Ya sudah, pensiun si Bapak. Mau ngapain lagi dia? Oh salah. Lah, kuasanya sudah diambil alih. Kalau begini dia memang Pensiun kalau tentang sudah dia. eskatologi begini, kalau tentang karena memang akhir zaman, cerita kisah-kisah akhir zaman ini kan abstraknya ini, tanggapan itu apa ya, penafsiran tentang wahyu ini kan agak ribet. Sebenarnya butuh ahlinya sebenarnya untuk menerangkan ini. Tapi mungkin ada referensi yang kudengar, ada pendeta yang kudengar, jadi itulah yang kami anggap sebagai penafsiran dari kitab wahyu ini. Iya, kepada aku, sebenarnya kepada aku telah diberikan kuasa. Berarti Bapak udah pensiun dia. secara manusia berpikiran begitu, secara manusia ya, secara Ya mungkin mana manusia. lagi. Tapi Jadi kita mau berpikir secara kera gitu. Itulah gunanya akal kita dikasih. Makanya saudara Kristen ini tidak lagi mengikuti perintah-perintah Bapak karena Bapak itu udah pensiun. Yang kalian ikuti sekarang adalah perintah Nabi dari Kristus yang keluar dari kubur, yaitu Paulus. Apapun yang dikatakan Nabi Paulus yang diterima dari Tuhannya yang bernama Kristus ini, itulah yang kalian lakukan. Sedangkan pencipta langit dan bumi, ya sudah nggak kalian sembah. Makanya kalian tidak disebut sebagai anak-anak disebut hamba lagi, tapi disebut anak-anak Kristus. Begitu saudara. Jadi sekarang utuh Tuhan kalian itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. itu kan pendapatmu. Lah itu kan dalil 1 Korintus 15:48. Yesus ini sama seperti makhluk-makhluk yang datang dari surga. Begini juga. Kau menafsirkan kitab orang Kristen dan menyimpulkan dengan menilai, Akal. mengambil ayat ini sebentar. Dengan akal. Mengkorelasikan ayat 1, ayat 2, ayat 3, lalu kau tarik sebuah kesimpulan yang Nah, terus kalau berdasarkan saudara, sebentar kalau dulu. cara saudara gimana? Bentar dulu. Nah. Kesimpulanmu adalah bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah iblis melalui ayat-ayat yang kau padu-padukan. Yesus yang Ya mengatakan itu kok. Yesus mengatakan. Gak ada Yesus mengatakan begitu. Yesus yang mengatakan sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Yesus yang mengatakan itu. Bukan saya, Yesus. Lalu kau tarik, yang salahnya kau tarik kesimpulan sesuai dengan pendapatmu, nggak laku. Karena Yesus mengatakan bahwa kebangkitan hari ketiga itu, Yesus mengatakan kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan Petrus berkhotbah. Petrusnya yang mengatakan, jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Berarti dia baru dilantik. Juma, kau nggak boleh menafsir kitab seenak perutmu. Saya tidak menafsir, itu pernyataannya tertulis. Kawan, dengar. Hasil akhir tafsiranmu adalah, hasil akhirnya adalah kau bahwa yang bangkit dari kubur itu kau nyatakan iblis itu sebuah kesalahan Penguasa terbesarmu. dunia, penguasa dunia kata Yesus. Mana? Siapa penguasa dunia kata Yesus?
Yang kau ini Alkitab mengatakan, bahkan dia sendiri sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Yesus sendiri udah ngomong. Yang bangkit pada hari ketiga tidak dikatakan aku, dia katakan anak manusia. Dia. Sebentar, oke. Dia anak manusia, dia. Coba aku bacakan Markus 9. Markus 9. 30-31. Coba kau baca. 31. Anak manusia akan diberikan kepada mereka. Mereka akan membunuh dia. Dan setelah dia mati, pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia, bukan aku. Oke, sebentar. Ini kau yang mentafsirkan aneh. Kamu yang mentafsir kitabmu dengan cara serampangan. Saya berdasarkan yang tertulis. Silakan. Biar ku baca. Silakan. Markus 9 ayat 31. Biar kita simak pelan-pelan. Silakan. Halo, kadang mau datang iklan ini. Markus 9 mau datang sendiri. Iya. Markus 9. Baca. Markus 9 ayat 31 ya. Iya. Oke, ku baca pelan biar kita lihat ini. Sebab ia, besar ini loh. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata, besar ini, ia berkata kepada mereka. Ya. Tanda petik 2. Anak manusia akan diserahkan. Akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Akan membunuh dia katanya. Kenapa enggak mengatakan membunuh aku? Sebentar. Artinya mereka. Kenapa enggak mengatakan aku? Sebentar. Silakan. Mereka akan membunuh dia katanya. Dalam artian membunuh si anak manusia ini. Iya. Oke. Dan ini 3 hari sesudah ia dibunuh. Ini pernyataan Yesus langsung nih loh. Iya. Aku tahu. Ia akan bangkit. Nah. Ini Alkitab bilang ya. Aku atau dia yang bangkit? Aku atau dia? Sekarang aku tanya dulu kau cuma dengan segala kejujuranmu di dalam Alkitab ini. Jika ada pernyataan anak manusia itu mengarah kepada siapa? Kepada Yesus, kadang tergantung konteks. Sekarang saya balik tanya. Coba buka di situ buka dulu kitabmu. Buka dulu kitab saudara. Ayat 31 ini merujuk pada Yesus ya? Bukan, merujuk kepada orang lain. Siapa? Yudas. Sekarang Anda buka Lukas 21 nomor 8. Coba Anda buka Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 ayat 28. Apa tuh apa isinya Lukas 21? Enggak apa-apa aku buka pun. Lukas 21 ayat. Kalau bukan Yudas siapa lagi? Yudas kan mati tergantung. Ya, baca Matius 27 nomor 5. Catatan kakinya kau baca. Yudas mati dalam keadaan salib. Dibaca catatan kaki Matius 27 nomor 5. Lukasnya atau Matius? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 ayat 8. Oke, ini aku aja baca nggak apa-apa nih. Ada permulaan penderitaan. Ini permulaan penderitaan. Jawabnya hanya besar. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Oke. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Besar berarti nama Yesus ini. Oke, dan berkata, akulah dia. Dia ini adalah dia besar menuju pada Yesus atau Tuhan ini. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Mereka ini agak banyak nih, lebih dari satu. Coba kalau sesuai dengan tafsiran yang kau pahami lah dulu, apalah maksud ayat ini yang dia mendapatkan. Penyesat itu datang mengaku akulah dia. Mengaku siapa di situ? Mengaku siapa? Memakai namaku, memakai nama Yesus. Iya, jadi penyesatnya itu mengaku siapa namanya ketika datang? Memakai nama Yesus. Ya, berarti penyesat itu mengaku Yesus kan? Enggak, tunggu dulu. Itu dia mau
memakai nama Yesus. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai namaku, memakai nama Yesus. Nah, berarti penyesat kalian itu pengikut siapa? Apa? Kamu pengikut siapa? Pengikut Yesus. Asli atau yang penyesat? Oh, nggak ada yang penyesat. Lah, itu tadi barusan kau baca. Penyesat itu datang, waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti. Cak ulang di pertanyaan. Cak ulang lagi sekali. Coba. Oh. Cak ulang lagi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini murid Yesus memakai namaku dan berkata, akulah dia. Salah. Jangan kau paksakan. Jangan kau paksakan. Jadi maksudnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini oke. Ini sebab sabar dulu. Sebab banyak orang lebih dari satu. Iya, banyak orang Kristen memang sedikit. Sabar dulu. Lu pikir Kristen itu sedikit? Biarkanlah aku menyelesaikan narasi. Iya, silakan. Lucu aja lihat kamu itu. Biar kita bahas ini ya. Waspadalah, hati-hati nih. Kepada Yahudi, murid Yahudi nih. Supaya waspadalah, bukan ini waspadalah ini kepada semua murid-muridnya termasuk akunya ini. Kampret. itu ucapan Yesus kepada muridnya. Dengar dulu, izinkan dulu Juma. Waspadalah katanya. Termasuk aku juga Yesus katanya. ini tunggu sebentar dulu Juma, sebentar. Iya. Waspadalah katanya. Waspada ini pernyataan Yesus ini dia ngomong sama siapa? Pada muridnya. Kepada muridnya pada saat itu. Iya, betul. Saatnya sudah dekat. Ya. Nah, sekarang siapa yang datang dari luar yang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia? Sebentar. Jangan dulu kita menarik kesimpulan. Biarkan dulu aku menerangkan Alkitab ini. Iya, silakan. Waspadalah katanya, kata Yesus kepada di lapangan pada saat kejadian ini kepada yang mendengarkan itu murid-murid memang. Waspadalah katanya, supaya kamu jangan disesatkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kalimat ini, ayat ini hanya berlaku pada murid saja, tidak berlaku pada kami? Iya dong. Berlaku hanya kepada Bani Israel. Karena Yesus dengar. Di situ kok salahmu. Jadi waspadalah, jikapun ayat ini dikatakan kepada murid-murid, tetapi ini berlaku universal sampai juga kepadaku, sampai juga pada lucu ente ini, lucu. Ayat lucu. Bagaimana bisa? Jangan kau bilang. Bagaimana bisa? Justru kamu inilah bagian orang-orang yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi. Karena kalian ini bukan dari murid Yesus. Kalian memakai nama Yesus, kalian itu yang dimaksud. Sebentar. Jadi pernyataan Yesus ini kan Alkitab ini berlaku sampai akhir zaman. Dia berlaku. Itu ucapan Yesus yang direkam oleh penulis. Yesus pernah mengucapkan kalimat ini loh. Dicatatlah penulis. Yang dicatat itu adalah narasi yang terjadi di TKP terhadap murid Yesus. Memang di TKP yang mendengarkan murid-muridnya, tetapi waspadalah, peringatan waspada ini kena juga ke aku, kena juga ke anak-anakku, kena sampai akhir sebelumnya. Belum selesai aku udah ketawa. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Kenapa kamu yang nyamar jadi Bani Israel? Kenapa jadi kamu itu serigala, nyamar domba? Bentar, jangan jadi kau menyimpulkan kitab orang. Bukan saya menertawakan, kau yang menyimpulkan bahwa itu juga termasuk kamu. Bukan saya hanya menertawakan keluguanmu. Kamu menganggap bahwa yang dimaksud Yesus di situ itu kamu. Padahal kamu itu adalah korban dari penyesat yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi. Kamu pula yang merasa, gimana ceritanya?
Jadi Juma, ini kan kitab Juma. Bagaimana mungkin kau perkosa kitab kami? Lah, itu kitab Bung, itu kitabmu, betul. Tetapi dia dituliskan bukan oleh perintah Yesus dan Yesus tidak mengenal kitab itu. Maka saya katakan kepada saudara, kitab ini dituliskan oleh orang yang mengumpulkan data-data dari kesaksian-kesaksian. Sehingga dia menulis. Oh ya, Yesus dulu pernah berkata kepada muridnya loh, ditulis. Masa? Kapan? Waktu itu ditulis. Apa kata Yesus kepada muridnya? Ini. Oh iya. Nah, terus buku ini lolos di Katolik. Lalu Anda mengatakan seakan-akan Yesus bicara tentang kalian juga. Aduh, hanya orang begini yang bisa percaya. Itu kejadian yang terjadi pada masa itu, direkam oleh pewarta yang mengumpulkan data-data. Sekarang seperti wartawan menulis kejadian. Ada misalnya kejadian di Jakarta, dituliskan. Terus kamu membaca surat kabar itu 2000 tahun kemudian. Kamu mengatakan, oh Bapak ini ngomong tentang saya. Kan itu gila namanya, Bang. Itu gila. Kecuali Yesus punya pesan, sampaikanlah kitab ini, kitab Lukas ini kepada seluruh umat manusia. Bahwa saya berfirman dan saya bersabda untuk mereka. Mana? Kan tidak ada, ini cerita yang dibangun oleh pewarta berdasarkan hasil penyelidikannya dari kesaksian-kesaksian orang, dari peristiwa-peristiwa. Coba Anda baca Lukas 1 itu. Lukas 1 Anda coba baca. Theophilus yang mulia, banyak orang yang mencatat, yang menulis, yang menyusun. Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jadi bukan untuk ente. Oke. Ayo, bukalah pikirannya, dibukalah pikirannya. Kasihan keturunanmu itu. Tadi Juma gini. Bagi orang Yahudi, kesaksian satu orang, contoh nih, Yesus mengaku Tuhan, adalah mengaku Tuhan dia, tetapi tidak ada yang menyaksikan tentang peristiwa itu. Maka tidak ada satu kesaksian, 2, 3 orang, maka barulah dibenarkan kejadian itu ada. Oke, berarti kesaksian Yesus betul. Jadi sebentar dulu Juma, jangan kau potong dulu. Mengapa ada 4 Injil sinoptik? Jadi ini dia kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 ini ada 4 kesaksian yang menyatakan peristiwa itu benar terjadi. Maka ini valid. Tunggu sebentar. Sebentar Juma. Karena 4 saksi dalam artian 4 kesaksian Injil sinoptik yang menyatakan ini, kejadian ini merujuk pada kejadian benar peristiwa itu hampir bersamaannya ya, walaupun nggak mirip-mirip kali. Tetapi dari 4 kesaksian ini menyatakan peristiwa itu terjadi dan sinkron. Iya, terus apa hubungannya dengan ente? Jadi begini. Pernyataan. Aneh kau ini. Aneh. Bentar. Lucu saudara saya ini. Sekarang aku tanya kau. Bukankah kau mengatakan bahwa Yesus tidak disalib? Ya, Yesus disalib atau tidak? Tidak. Oke. Siapa yang mengatakan Yesus tidak disalib? Saya mengatakan. Yesus juga yang mengatakan. Kaunya aku pikirnya ada referensi yang lain. Kalau kaunya Yesus yang mengatakan dia tidak disalib. Yesusnya. Yesus yang mengatakan aku tidak disalib. Kok mana ini? Tunggu, biar aku buka coba kau dulu loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di sini lihat Juma ya. Yesus yang mengatakan aku tidak disalib, aku tidak mati. Mana ayatnya? Di mana ayatnya? Coba Anda buka Lukas 24 nomor 44. Lukas 24 ayat 44. Kita buka. Yuk. Nah, buka pelan-pelan. 24 ayat 44. Sebab itu. Ini baca nih. Enggak apa-apa. Mari kita seberapa apa kau menyebutkan orang Kristen. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Hendaklah kamu siap sedia. Apa yang kau baca itu? Apa yang kau baca? Lukas 24 ayat 44. Iya. Inilah ayat. Coba. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Salah nggak ini? Atau kau yang salah ingat? Saya salah ingat kayaknya. Baca terus. Gantilah nih, capek kali aku baca. Kalau nggak beresnya nih. Baca. Sudah benar nggak ini ayat referensi yang mau sampaikan sama aku atau tidak? Iya, baca. Baca. Tidak apa-apa lah, ada sampai dikit nggak apa-apa. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Kamu baca yang serius itu? Serius Ya. itu kau baca? Enggak salah kau baca. Bah, apanya? 24 ayat 44 ini nih. Kok bisa? Matius 24 ayat. Kadang-kadang kau Matius Lukas 24. maka aku bilang tadi Lukas 24 ayat. Tolong baca bahkan aku bilang tadi. Referensi Parah dulu. dia, parah. Kalau lupa aku apa masalah aku baca. Enggak ada aku artinya kau yang baca enggak apa-apa aku baca, tapi kalau kau lupa kau sendirian bacalah dulu. Gantian kita. Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah, Kitab Mazmur itu satu kardus itu ayatnya itu. Yang mana mau kau comot itu? kok comot? Kok dicomot? Yang sesuai dengan data dong. Ya, Bukan, coba bukan. mana kesesuaiannya? Mana Di dalam mana narasi yang menyatakan Yesus tidak disalib? Ayo coba. Di dalam Lukas 24, Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Betul itu? Kisah betul. Mazmur 118 nomor 22 di situ dikatakan bahwasanya batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti itu merujuk kepada Yesus kan? Betul nggak? Bisa. Di situ Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Mana ada Yesus di kitab Mazmur? Lah, Yesus sendiri mengatakan, Anda tadi mengatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Anda katakan iya. Dan Petrus pun berkhotbah mengatakan bahwa Daud dan tunggu, Petrus berkhotbah bahwa Daud telah menubuatkan tentang Mesias yang duduk di tahtanya. Jadi Kalau Daud itu cerita di mana? Tunggu. Kalau Daud itu bercerita apa? Daud itu bercerita di Yesaya atau di Mazmur? Daud di Mazmur lah Daud itu. Ya, Mazmur. Nah, Petrus mengatakan Daud menceritakan tentang Mesias yang duduk di tahtanya, yang berasal dari tunasnya. Berarti harus ke Mazmur dong. Dan Yesus juga mengatakan Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Mazmur. Bukan di Roma, bukan di Galatia, bukan di Filipi, tapi di Mazmur. Disinilah cuma di saat orang yang nggak pada bidangnya membahas ini harus S1 dulu, bahkan S2 bahkan kita ini. Mulai. Sekarang Jadi sederhana aja. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. 1. Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. 2. Petrus mengatakan Daud menubuatkan tentang Mesias. Berarti ketika Daud yang menubuatkan berarti Mazmur. Petrus mengatakan Mazmur, Daud mengatakan Mazmur, Yesus mengatakan Mazmur. 3 yang mengatakan Mazmur. Yesus sendiri. Cuma di mana ada tulisan buku Alkitab atau Quran atau buku yang lain yang mengatakan Yesus tidak disalib? Mana bukunya? Ya. Jangan kau. Jangan pendapatmu. Yesusnya mengatakan aku tidak mati. Ketika kemudian ribuan manusia di kiriku di kananku. Ini Alkitab Juma. Mazmur, baca. Mazmur 118 nomor 17 sampai nomor 22. Kau bilang, iya, Mazmur itu jauh belum ada Yesus Mazmur. Yesusnya yang berkata harus digenapi tentang aku di Mazmur. Main nubuatan Juma. Itu kau belum mampu menerangkan itu. Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Di mana kan dikatakan Yesus di Mazmur ini? Yesus tak ada. Lukas 24 nomor 44. Aduh, gimana saudara ini? Petrus mengatakan Daud kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Dia menceritakan tentang Yesus. Kata
Petrus. Yesus sendiri harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di kitab Roma, Galatia, Efesus, Filipi, itu bukan. Itu nonsen yang ada di Mazmur. Nah, Mazmur mana lah yang kau ambil ini Juma? 118 di situ dikatakan batu penjuru. Nomor 22 itu Yesus. Nomor 17-nya batu penjuru ini berkata, aku tidak akan mati, tetapi aku akan menghancurkan semua musuh-musuhku. Wah, mantap kali Yesus. Aduh, gimana saudara ini? Ai, bahaya. Ayo. Kata inilah Juma, kau menyimpulkan kitab orang sesuai dengan perutmu aja. Lah, harusnya kau mengatakan kenapa kamu lebih tahu daripada saya. Begini. Itu terus kamu mentafsirkan. Lah, memang kayak begitu. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus. Berarti Mazmur 118 ini ya Yesus. Alamak, betul-betul. Apa lagi? Sebentar Juma ya, biar ku putar. Oke, lihat nih. Biar kau lihat asli ya. Inilah yang asli. Ini di kitab Lukas ini. Nih, lihat. Nah, apa itu? Yesus disalibkan. Iya, menurut Lukas, disalibkan. asisten Paulus. Oke. Bukan menurut Yesus. Oke, nggak percaya kau? Menurut Lukas. Sabar. Ya. Ku ambil lagi silakan. murid Yesus Matius ya. Kalau nggak percaya kau di Lukas. Itu menurut Matius. Nih. Bukan menurut Yesus. Oh, Yesus mengatakan harus digenapi. Dengar. Sini. Bung. Kamu percaya Yesus nggak? Percaya Yesus nggak? Percaya. Yesusnya mengatakan harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kamu percaya? Percaya. Jangan kau bawa Matius, jangan kau bawa Lukas kalau begitu. Karena yang harus digenapi menurut Yesus Mazmur. Cuma tadi data kesaksian Lukas, nggak percaya kau nggak apa-apa. Satu lagi kesaksian murid Yesus langsung, Matius pemungut cukai nih. Bentar kau. Matius itu penulis Matius, bukan murid Yesus. Bentar. Ini Yesus disalibkan, dua kesaksian ini. Ini muridnya ini. Nggak percaya kau lagi. Muridnya langsung nih loh. Itu bukan muridnya Yesus. Oh, jadi orang Arab ini. Siapa ini si Matius? Bukan murid Yesus Matius. Baca Matius 9 nomor 9, Bang. Penulisnya itu bukan. Cuma enggak kesaksian 2-3 orang Juma, nggak percaya nggak apa-apa. Mari masuk. Kesaksian Yesus masa kamu tolak? Kesaksian Yesus Anda tolak? Juma. Anda menerima kesaksian orang lain. Ini kau Juma, Kau itu ini juga aneh kau kesaksian ini. muridnya langsung. Sebentar kau, sini. Yesus dikuburkan. Ini Yohanes anak Zebedeus. Sini kau. Juga mengatakan di kitabnya muridnya langsung bahwa Yesus mati ya. Jadi sekarang Yesus sendiri mengatakan aku tidak akan mati kok. Kenapa jadi kamu yang lebih tahu? Mereka lebih tahu. Ayo. Itu pertanyaan saya. Jadi tunggu. Disinilah Juma. Saya lagi yang salah. Di saat orang yang bukan pada bidangnya menarik kesimpulan terhadap kitab orang lain, acuk nyebur semuanya. Dan kau ajarkan pula sama apologet. Boleh? Ingat ya. Boleh. Kisah para Rasul 4:11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Mazmur 118 nomor 22, batu penjuru. Gini kita ganti topik lah. Nggak usah kita nggak tahu nggak. Sebelum Anda ganti topik, tunggu. Sebelum Anda ganti topik, saya punya hadiah buat saudara. Di dalam kitab saudara sendiri, di kitab Yohanes Perjanjian Baru.
Oh, 13 boleh. nomor 18. Yohanes berapa? Coba Yohanes coba berapa? dibaca. Yohanes Yohanes 13 berapa, 18. 13 18. Apa sini? Iya. 13 18 ini. 22. Oke. Judul perikopnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Iya, iya. Suka-suka Luka. 13 19 ya? 13 19. 18. Ini beginilah firman Tuhan. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah aku pilih. Ini kata Yesus ini ya. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Orang-orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Harus digenapi itu. Harus. Harus digenapi kata Yesus. Nah, jangan telan liurmu lagi kembali ya. Harus digenapi yang tertulis tentang itu di kitab suci kan? Iya, ini kan harus digenapi katanya. Oke, itu tertulis di mana di kitab suci yang dimaksud Yesus? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu dong. Ngaku. Aku belum tahu. Mazmur 41 kamu baca nomor 9. Itu untuk Yesus dan itu harus digenapi. Baca dulu. Sekarang begini. Mengenai ini ada di Mazmur, bisa saja benar kau, tetapi memang itu betul. Tunggu dulu. Iya. Tidak sesederhana itu, tidak sesederhana itu. Cuma aku gak akan melawan pernyataan. Sekarang gini, esensi ayat ini terhadap Yesus nggak mati apa? Ya itulah, baca Mazmur 41 supaya kau tahu. Supaya kau tahu bahwa Yesus itu tidak mati. Apa? Sekarang kan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Dan ketika Anda membaca Yohanes 13 nomor 18, sabar dulu. Anda membaca Yohanes 13 nomor 18, harus digenapi nas itu. Bahwa sahabatnya mengangkat tumitnya yang makan rotinya itu. Baca di Mazmur 41 nomor 9, nomor 10, nomor 11. Dan juga data-data sebelumnya, ternyata Yesus itu tidak disalib. Yang mati adalah yang makan rotinya. Itu kan kesimpulanmu. Lah, yang tadi Yesus katakan harus digenapi nas ini. Apa nas ini harus digenapi. Harus digenapi enggak? Astagfirullah. Kamu yang membaca dalilnya bukan aku loh. Kamu yang membaca dalil itu bukan aku. Kamu yang membaca. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang aku pilih, kata Yesus. Aku tahu siapa yang aku pilih. Haruslah digenapi. Haruslah digenapi nas ini. Orang-orang yang makan rotiku, yang telah mengangkat tumitnya terhadap aku, harus digenapi. Di mana nas itu tertulis? Mazmur 41. Baca dulu. Apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat ini? Maksudnya, kalau ingin tahu maksud ayat itu, kamu masuk ke Mazmur. Nas yang dimaksud itu ada di Mazmur 41. Ya, nas itu. Oke, nggak apa-apa. Aku ikuti kau. Mazmur berapa? Nggak apa-apa. Ayo kita ikuti permainanmu. Di mana Mazmur berapa ya? Bukan permainan. Kamu percaya Yesus atau tidak? Nah, ayo. Sekarang gini lah. Inti daripada diskusi. Saudara ini aduh aneh-aneh. Kasihan anak-anakmu itu. Lanjut. Cuman gini, kita jangan jauh-jauh melebar-melebar. Intinya adalah bukti. Aku kan sudah membuktikan di 4 kitab yang berbeda, keempat-empatnya mengatakan ada di situ perikopnya Yesus disalibkan. Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan. Lalu kau sendiri datang kau seorang Juma mengatakan Yesus tidak disalibkan. Dari mana dasarmu Juma? Sekarang begini. Sebentar. Jangankan pendapatmu, pendapat Prabowo pun nggak laku di sini Alkitab ini. Oke, baik. Sekarang saya tanya samamu. Menurut Yesus, yang harus digenapi tentang dirinya di kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes atau di Mazmur? Jawab. Di kitab para nabi, di kitab sebelum dia, semua jawab. Kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Taurat. Di mana harus tergenapi tentang dia? Di Lukas, Markus, Matius, Yohanes atau di Mazmur?
Di perjanjian baru lah, penggenapannya adalah setelah inilah bukti bahwa kalian Kristen itu anti Yesus. Yesusnya berkata menurut catatan pewarta harus digenapi tentang nas yang tertulis di Mazmur tentang dirinya. Bukan di Lukas, bukan di Markus, bukan Matius, apalagi 13 kitab Paulus. Coba gunakan akalmu, Bung. Gunakan akalmu. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Belum lagi. Di dalam Lukas 22 nih, Lukas 22 Anda baca nomor 22. Kurasa segitu dulu buat kita ini cuma. Harus digenapi semua yang telah ditetapkan untukku. Kata Yesus loh itu. Cuma kau menerangkan apa pahami. Lalu kok jadi saya yang tidak paham? Kok jadi saya tidak paham? Anda pingin, saudara, Anda sangat menginginkan Yesus itu yang menjadi korban penyaliban, sama seperti iblis. Sama persis. Sama persis iblis. Iblis itu mau Yesus yang disalib. Tuhan pencipta langit dan bumi dan Bangsuma dan Islam tidak mau Yesus disalib. Kenapa kamu mau kali sama seperti iblis? Bukan aku yang mau disalib, Yesus sendiri yang dikatakan dia akan dibunuh. Sekarang saya tanya, yang harus digenapi yang ada dalam kitab sinoptik atau yang di dalam Mazmur? Jadi tanya dulu. Dibandingkan kitab orang lain. Kok kau apa di situ tertulis harus digenapi tentang aku, tentang nas ini. Mazmur 41 nomor 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai telah makan rotiku dan telah mengangkat tumitnya untukku. Ngertinya kau masuk ayat itu? Ngertinya kau masuk ayat itu kemana? Pura-pura lagi kau tanya aku kayak gitu. Jangan kau ajarin aku. Ini makananku siang malam ini. Siang malam ini makananku ini. Makanya ini makanan saya ini tiap siang malam, Bung. Jangan kau ragukan pengetahuanku. Untuk bisa kau menipu-nipu, membodoh-bodohi para apologet. Ya Allah ya Karim. Kok aku pula yang nipu. Datanglah sama aku si Blender. Datanglah sama aku si Ketapel, si Rasid dan Sanu. Alah, si borjong-borjong. Aku pula yang jadi penipu. Inilah ulah si Juma jadi bodoh, semua orang yang bodoh-bodoh dalam diriku. Harus digenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Dia larinya ke Lukas, larinya ke Matius, larinya ke Yohanes, larinya ke Markus. Yesusnya merujuk ke Mazmur. Nggak ngerti kok kawan. Astagfirullah. Taurat, Mazmur, Yesaya itu nubuatan ke depan tentang Yesus. Semua bermuara pada Yesus. Itulah yang harus digenapi tentang dirinya. Penggenapannya bukan. Mazmur itu nubuatan. Penggenapannya di perjanjian baru. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Kamu itu gimana kawan? Jangan karena saya ini Muslim yang saya sampaikan kebenaran kau tidak mau terima. Kalau memang berkualitas, memang argumenmu enak sih. Tapi kau menyalahkan Paulus pula. Apa ini iklan ini? Apa sih kau ini? Yesus sendiri. Oke lah. Jadi gini lagi mah. Kurasa segitu dulu kita. Nanti lagi jumpa lagi kita. Tapi materi agak-agak lain lah dulu. Agak-agak yang agak enak dulu. Iya. Oke. Siap bos. Oke, istirahat dulu. Istirahat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah wa mutahhiruka minal ladina kafaru, kata Allah dalam Al-Quran. Dan aku akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Kita sudah berupaya ini. Yesus, nanti kalau kita ketemu, aku akan ngomong samamu. Yesus, aku udah berusaha membersihkan engkau dari orang-orang yang kamu usir. Tapi mau kayak mana? Mereka tidak menggunakan akal. Malah yang disebut penyesat Bang Suma, yang disebut perusak Bang Suma, yang dikatakan salah tafsir Bang Suma. Aku udah mencoba. Kalau dari kitab suci Al-Quranku, wahai Yesus, tak mungkin mereka terima. Tapi aku menggunakan dalil dari pewarta-pewarta yang kemudian mencatat tentang engkau dan muridmu. Tapi lagi-lagi mereka nggak percaya. Mereka lebih percaya kepada hal-hal yang di luar daripada ajaranmu. Harus digenapi tentang nas ini, kata Yesus. Yohanes 13 nomor 18. Tentang nas ini itu tertuang di mana? Bahwa sahabatku yang memakan rotiku telah mengangkat tumitnya untukku. Tertulis di mana itu? Lagi-lagi di Mazmur.
Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Tertulis. Pada saat Yesus mengatakan itu di dalam Lukas 24 itu, kitab Lukas belum tertulis, kitab Markus belum tertulis, Yohanes tidak tertulis, Filipi, Galatia dan semua itu belum tertulis. Yang tertulis Mazmur. Dan memang Yesus menyebut, dia tidak menubuatkan tertulis di mana, langsung disebut harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur tentang Yesus? Ya, saya tidak mau menembak asal-asal, tak, enggak. Tapi saya mengambil rujukan dari Kristen itu sendiri. Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Satu. Kalau itu betul, 118 dari kitab Mazmur menerangkan itu. Nomor 22. Wajib tergenapi tentang itu. Berarti yang dimaksud di sana, aku tidak akan mati. Nomor 17-nya, aku tidak akan mati, melainkan hidup. Setelahnya, mengadakan pembalasan terhadap musuh-musuhku. Satu. Mana lagi? Jangan asal nembak Mazmur, jangan. Harus ada akarnya. Akarnya di mana? Yohanes 13:18. Sahabatku yang memakan rotiku telah mengangkat tumitnya untukku. Bukan dia, tapi aku yang memilih engkau. Di mana tertulis? Lagi-lagi Mazmur 41 nomor 9. Dan masih banyak lagi yang akan membuat saudara-saudara Kristenku terguncang. Asalkan pakai ini. Pakai ini. Saya akan membimbing saudara untuk menuju kepada jalan kebenaran. Yang penting jangan sombong, jangan angkuh, jangan menghujat. Saya menyajikan data. Oke? Sekira begitu, saudara. Saudara dongking, mudah-mudahan dengan tema ini Anda turun mau membaca data-data yang saya kasih. Bukan Anda semakin membangkang. Lembutkan hatimu, Bung. Semua manusia punya hak prerogatif pada diri mereka untuk mendapatkan hidayah keselamatan itu. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan karena Bang Suma beda keyakinan, data saya sajikan, itu kan Islam. Jangan lihat Islamnya, lihat data yang disajikan. Silakan Saudara Abdi Hasibuan, selamat malam. Ya, malam Bang. Saya mau nanya itu aja sebentar Bang. Itu mengangkat tumitnya artinya apa Bang? Mengangkat tumitnya bisa diartikan berkhianat. Berkhianat, Anda boleh baca di Mazmur 41 nomor 9 yang saya sajikan barusan. Anda boleh baca di situ. Bagaimana kemudian Yesus menceritakan ketika ada kerabatnya yang mengangkat tumitnya ini, Yesus malah minta doa kepada Tuhan untuk dia balas dendam kepada musuhnya. Itu saudara. Oh iya, makasih Bang. Saya pikir tergantung gitu, jadi tumitnya keangkat gitu saya pikir. Makasih, ya Bang. bisa jadi itu multitafsir. Kita nggak ngerti, kita nggak paham. Itu multitafsir. Tapi kalau kita melihat di dalam Mazmur 41, di situ jelas Yesus mengatakan berdasarkan pengakuannya ya bahwa itu adalah Yesus. Karena itu dari Yohanes 13:18 sendiri bahwa Yesus melakukan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian kata Yesus, aku tidak akan melihat mereka bersorak-sorai. Aku tidak mau melihat mereka bersorak-sorai. Tetapi aku, karena engkau menopang aku, maka aku dengan ketulusanku, engkau membuat aku tegak selama-lamanya di hadapanmu. Itu kata Yesus. Itu teman-teman. Ya, silakan saudara Kristen naik lagi. Kita bahas materi ini. Cukup menarik, cukup menarik. Cukup menarik. Yang penting saudara menggunakan akal sehat, jangan menghujat, jangan menista. Silakan. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas itu. Sudah jelas. Ya,
bahwa Nabi Isa alaihissalam warafi'uka wa mutahhiruka, aku bersihkan, dan seterusnya. Allah menjanjikan itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Pernyataan Allah itu jelas. Diingatkan kepada Nabi Muhammad, ingatlah ketika aku berkata kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menyampaikan bahwa aku dulu pernah mengatakan seperti ini, wahai Nabiku Muhammad. Nah, itu kembali Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Muhammad berita gaib tersebut. Silakan teman-teman non-muslim. Silakan. Yang non-muslim tapi kalau lihat saudara non-muslim nih yang nonton di bawah ini, kalau udah lihat tadi si Dongking pasti nggak mau si Dongking aja gitu, panas, duduk sini duduk sana, menghadap sini menghadap sana. Si Dongking aja kayak gitu, gimana aku kalau naik? Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo teman-teman, silakan. Tadi si Dongking mintanya, makasih Pak Dianto, mintanya tema diganti nanti katanya. Iya, Bang Datu, barakallahu fik. Ya itulah sahabat-sahabat. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman. Nah, inilah kajian-kajian ilmu yang perlu sahabat-sahabat pahami juga, bahwasanya kita umat Islam itu tidak hanya bicara asal-asal ngomong. Kita berbicara berdasarkan data yang ada di dalam kitab saudara Kristen. Gitu ya. Oke, moderator dinaikkan kalau masih ada yang mau ini belajar. Malu juga dia kan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan moderatornya coba diperiksa di bawah, diperiksa KTP-nya Bun. Bunda Rahma, Bang Handi mungkin sudah bisa naik kali ya. Udah hampir jam 12. Saya rasa teman-teman Oten yang nyimak ini terbebani dengan situasi tadi. Situasi tadi itu agak berat, di mana Dangking ini kan aktif berdebat. Siang malam juga beliau aktif. Jadi teman-teman Kristen sudah sering melihatnya kan ya. Nah, di sini ternyata dia jadi, boleh saya katakan dia kewalahan dengan data itu. Kewalahan di data yang tadi yang kita sajikan, di mana dalilnya Yesus berkata, harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia dalam kitab Mazmur. Jadi bukan dikatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Lukas, di kitab Matius, di kitab Roma. Kalau di Roma kan lucu tuh. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang-orang hidup maupun orang-orang yang telah mati. Nah, Yesus tidak menyinggung harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Roma. Enggak disinggung. Berarti enggak dipakai. Enggak dipakai. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Untuk itulah orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau telah salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu juga enggak ada. Yesus juga mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu Yesus tidak sebut. Yesus tidak sebut. Tidak pernah dikatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Galatia, Efesus. Ya, untuk itu, dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Yesus tidak pernah singgung itu.
harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di kitab Mazmur, misalnya kita lihat dalam Matius 21. Ini yang saya belum kasih tadi, tapi dia terlalu cepat buru-buru mau pamit, panas pantatnya kan ya. Matius 21 nomor 9. Hosana anak Daud, diberkatilah dia yang ada dalam naungan yang Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, itu tertulis di Mazmur 118 nomor 26. Itu ada tuh. Jadi betul yang ada di dalam Mazmur 118 ini adalah nubuat untuk Yesus. Belum lagi kalau kita masuk di Mazmur 91. 91 itu juga untuk Yesus. Ada tertulis, malaikat akan datang menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Tertulis di Mazmur 91, data 11-12. Data nomor 8-nya itu lucu tuh. Engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik, meskipun 1.000 di sebelah kananmu dan 10.000 di sebelah kirimu, engkau hanya memandangnya. Nomor 16-nya, dengan panjang umur engkau akan aku kenyangkan. Jelas sekali. Dan itu harus digenapi tuh, apa yang tertulis tentang Yesus dalam kitab Mazmur. Ayolah saudara-saudara Kristen, jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan sombong. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan sombong terhadap kebenaran. Karena kami berbicara bukan berita-berita dari bumi dikumpulkan orang. Berita-berita dari bumi yang dikumpulkan, kemudian perpustakaan, cerita-cerita rakyat yang dikumpulkan kemudian dikasih. Enggak, ini informasi dari langit. Yang Maha menyaksikan, yang menginformasikan itu. Maka tidak mungkin bisa dibantah. Nabi Isa diangkat, Nabi Isa diselamatkan. Ternyata Bible, Yesus di dalam Bible mengatakan digenapi semua tentang aku dalam kitab Mazmur. Ini ada kitab Mazmur saya dalam bahasa Ibrani. Nih, ini khusus Mazmur ini. Ini Mazmur dalam ejaan Ibrani. Ini bacaan sehari-hari. Jadi apa yang dituangkan kemudian dalam Al-Quran tentang beliau tertulis di sini berdasarkan rujukan pewarta yang memberikan sinyal. Ini harus digenapi. Yang mana? Yang tertulis di Mazmur. Kalau saya bacakan ini, orang Kristen tidak paham, pendeta pun tidak paham, Ibrani tidak paham dia. Kecuali mungkin Ibu Rita Wahyu dan Bambang. Tapi sayangnya mereka nggak mau dialog dengan Bang Suma. Gitu. Jadi apa yang diterangkan di sini dalam Al-Quran tentang sosok yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, bahwa beliau tidak mati, tapi diangkat oleh Allah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Masya Allah. Ini berita gaib dari langit. Oke, teman-teman. Makasih saudara Tur, ya. Makasih. Ya, makanya betul yang di dalam Yohanes 8 nomor 44, mulai dari nomor 37. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Keinginan bapak itu apa? Keinginan bapaknya iblis mau Yesus disalib. Assalamualaikum Bang Andi. Dari sekte mana Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Andi. Dari sekte mana? Pendukungnya dong. Tadi saya kebetulan di belakang beliau itu. Dia kan ini orang kenapa digeser kursi geser ke sana kan gitu. Aduh, Dinda Kores. Beliau kah? Ya, Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Afwan ini Gurunda. Ya. Siap. Untuk ikhwani fisabilillah yang sedang menyaksikan Gurunda dakwah, silakan langsung di Bang Zuma 03. Kalian itu udah melek teknologi kan? Cari live-nya Gurunda langsung. Gimana Gurunda mau naik sampai 20K kalau kalian nontonnya kepisah-pisah? Nonton di Bang Zuma 03. Bang Zuma 01, 02, 07, 08 itu Gurunda semua itu. Kalau bukan gitu namanya, itu bukan Gurunda. Ya. Nonton di sini. Oke, lanjut Gurunda. Oke, makasih Masya Allah. Ini suaramu kencang kali loh, Dek.
Kencang kali. Mantap kali, mantap, bagus. Ya betul ya teman-teman sekalian. Tidak perlu pun juga banyak nonton, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena sebenarnya yang kita butuhkan itu banyak nonton itu Kristen. Kalau umat Islam insya Allah mereka sudah mumpuni, ilmu mereka udah bagus, akidahnya bagus. Saya menginginkan yang banyak nonton itu Kristen. Tapi kalau lebih banyak lagi nonton kita itu lebih bagus, betul. Kalau bisa tembus sampai 5 juta, 7 juta yang nonton dialog lintas agama ini, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Ya, supaya banyak orang tercerahkan gitu kan ya. Banyak orang yang kemudian bisa memetik hikmah dari perbedaan keyakinan ini. Kenapa Allah kemudian tidak menjadikan manusia itu cuma satu kaum aja? Kenapa menjadikan banyak kaum? Ternyata Allah menginginkan memperlihatkan ke kita mana mereka yang menggunakan akal sehat, mana yang hanya doktrin belaka dalam beragama. Seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Dinda Kores telah mengajak sahabat-sahabat kita untuk bergabung di Qomal kita yang kita cinta ini. Insya Allah kalau kita eksis, teman-teman akan pada berdatangan. Generasi Islam akan semakin banyak cinta terhadap dunia upload. Ada di akun saya, di akun 01. Di situ ada anak kecil usia 3 tahun. Itu usia 3 tahun sudah kata pamannya, dia kalau nonton TikTok itu harus Bang Zuma. Ya, jadi tidak sama anak-anak kebanyakan nonton yang lain. Dia malah suka Bang Zuma. Dan itu sudah merambah anak-anak kecil, kemudian SMP, SMA. Yang tadi ibu yang naik juga disampaikan anaknya udah cinta terhadap dunia upload. Nah ini yang kita harapkan. Supaya anak-anak kita itu betul-betul paham Islam itu seperti ini. Jadi mereka beriman dengan proses akal, proses berpikir. Bukan cuman imani saja. Ya, jadi teman-teman saya yang 2.000 orang ini, yang di TikTok juga 1.000 lebih, mohon supaya ditanamkan pelan-pelan kecintaan anak-anak kita di dalam materi-materi perbandingan agama gitu, supaya semakin dikuatkan iman mereka, supaya mereka itu semakin cinta terhadap Islam ini, semakin kokoh mereka terhadap serangan-serangan dari luar begitu. Ajari anak-anak kita pelan-pelan, nonton ini. Banyak kok yang potongan-potongan video yang menarik itu. Diajak aja dulu pelan-pelan. Akhirnya lama-lama akan mengerti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Salpasaribu. Assalamualaikum. Gimana kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bang Zuma sehat kan? Sehat.